sehingga kita dapat menangkap Bapak Ibu guru hebat semua. Izinkan saya untuk saya di sini bukan ngajarin Bapak Ibu ya, hanya kita sharing yang mungkin ada di sini yang saya dapat dulu dan saya tularkan kepada rekan-rekan semua. Dan sebaliknya kita dapat semua yang
721 untuk pengajuan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku calon peserta calon guru kelas 10 di Lampung Utara ini, saya akan menyampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ini ada pertanyaan punaktif kepada bapak-bapak yang itu. Silakan dipahami pertanyaannya dan silakan Bapak Ibu tanggapi pertanyaan ini bagaimana menurut Bapak Ibu. Setujukah atau tidak? Pro kontra pasti akan ada. Pertanyaannya akan saya bacakan. Apakah untuk pertanyaan ini, ibu rumah dapat berdisiplin anak. Kalau dia dan hukuman biasanya Tuhan karena tidak tergantung bagaimana tidak harus hukuman keras atau hukuman itu juga harus kedua pemberian Tuhan dapat dengan hal positif seperti membaca, berkasih dalam sekolah, meningkatkan disiplin anak. Untuk hal yang seperti itu juga baik. Hingga pelaksanaannya, kalau membaca mungkin ada adaptasi isi bacanya dari awal masuk sampai ke istirahat misalnya. Dan tidak boleh juga, tapi kalau diberikan waktu boleh. Untuk yang ketiga, untuk penghargaan atau mendapat motivasi belajar. Itu suatu penghargaan terus harus diberikan kepada anak. Reward ya, masih reward. Itu akan membangkitkan semangat anak dalam belajar. Karena sesuatu hal sukses anak harus kita motivasi dengan penghargaan. Tidak harus dengan benda, tapi dengan misalnya cuma info, kemudian ucapan bagus, hebat. Tapi tidak mendalami karakter-karakter ataupun kebutuhan si anak tersebut. Nah, untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mulai untuk memahami segala sesuatunya. Ya mudah-mudahan bisa kita lakukan bareng-bareng. Nah, inilah sedikit ilmu yang saya sampaikan. Saya dapat dan coba saya akan bagi dengan teman-teman. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita sering belajar dari pengalaman,
semua ada hikmahnya. Betul, semua itu pasti ada hikmahnya. Dan prinsip itu kita belajar dari pengalaman. Jangan sama, kata orang itu jangan jatuh ke lubang yang sama. Udah tahu itu lubang, kemarin saya jatuh di situ nggak tahu lubang. Sekarang kita lewat lagi ke sana dengan ini jatuh lagi ke situ. Nah maksudnya kalau memang kita sudah tahu itu ada lubang, besok saya nggak lewat sana. Saya akan pindah ke kanan. Gitu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kita harus memperbaiki hubungan satu sama lain. Itu tadi dari setiap modul diawali dengan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa memperbaiki hubungan, baik dari guru ke murid, dari murid ke guru, dan dari rekan sejawat sesama rekan sejawat, atau dari kepala sekolah ke pendidik. Jadi ada aturannya seperti itu. Ada memperbaiki hubungan. Dia terwujud yang diinginkan oleh pihak penyelenggara ini adalah kenyamanan. Jadi di sekolah itu nyaman anak itu. Enggak dia rasa risih dengan pulang terus. Akhirnya awal itu aku pulang jam berapa? Sudah pulang. Ada pulang jam setengah 10, ada pulang jam 11, ada pulang setengah 11. Nah di situ. Jadi anak-anaknya orang tua akhirnya terimbas oleh ketidak hubungan tadi, hubungan dia antara sekolahnya sudah tidak ada. Sehingga orang tua kita itu berapa emosi kontrol kita keluar akhirnya. Hanya saja ibu ini pusing aku kayak gitu, dia pasti nanya saya sering seperti itu. Itu kita sering terjadi. Tapi kalau kita sudah memperbaiki hubungan dulu, sudah saling terbuka, sudah saling menimbulkan kenyamanan di sekolah ini, anak-anak pun akan dipilih. Contoh kalau kita dalam keluarga, itu kan terus anak-anak paham. Ya kalau itu, suami istri ribut saja, anaknya yang control. Kemudian tawaran bukan paksaan, menawarkan bukan memaksakan. Jadi ada tawarannya, misalnya A tidak mengerjakan PR. Jangan dipaksa, kamu harus mengerjakan PR besok. Ditawarkan. Jadi kita tawarkan besok, lusa, atau apa. Kalau kita memaksakan dengan data ini, dia jadinya membuat rasa bersalah si anak. Jadi kamu besok pokoknya sudah tahu PR kamu harus dulu besok. Itulah kita paksa. Dan si anak justru di zaman sekarang ini justru dia tidak bisa seperti itu. Bahkan dia menolak. Bahkan dia bisa dipaksa tadi karena apakah dirinya malas mengerjakan PR, besok dia nggak sekolah. Ya kan begitu seringnya. Kenapa nggak sekolah? Ditanya satu, kenapa? Karena PR-nya belum dipaksa. Coba kalau kita tanya, tapi kira-kira kapan? Dan besok, iya. Contoh kasus seperti ini, mohon maaf, kita ngobrol sedikit.
seperti itu pertanyaannya. Yang bisa membuka mata ini sebenarnya si aplikasi ini yang saya pegang ini tulisan saya tulis ini. Sekarang kalian akan kita khususnya dengan guru kayaknya udah mulai ada jalan lagi. Ya, maksudnya akrab mereka. Terus bisa namanya memang seperti itu sekarang ini.
bikin mereka bahagia dan merasa nyaman. Jadi inti pengalaman itu adalah prinsip kekuatan aku yang kita pegang sebagai seorang pendidik atau prinsip itu. Jadi prinsip Pak Lukman yang tidak tergoyahkan walaupun hujan angin ke arah prinsip saya untuk baik ya intinya untuk baik. Nah ini kalau kita dalam punya prinsip Pak, kita mempunyai prinsip untuk meminta maaf tapi tidak ada lagi atau kebutuhan di kemanusiaan. Nah untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mulai untuk memahami segala sesuatunya. Ya mudah-mudahan bisa kita lakukan bareng-bareng. Ya itu yang saya sampaikan adalah saya dapat dan coba saya lagi dengan kemudian ada 9 ciri-ciri dari rezeki. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan yang
kita harus sudah ada di kelas. Nah, anak-anak ada yang terlambat. Menurut saya disiplin itu harus mengikuti, ya mengikuti aturan. Orang suka didik yang ngikutin aturan, kan? Jadi aturan, ya. Hati kembali saya review dari satu kemarin bahwa aturan dengan sangat berbeda. Jadi segala sesuatu harus dilaksanakan dengan baik. Menurut logika ternyata kembali lagi ke kontrol dari ilusi atau kekayaan kesalahan itu ternyata gitu. Menurut baik dan ternyata belum tentu hasilnya akan baik gitu. Bahasa yang halus tapi ternyata jauh api dari berkembang gitu. Kemudian next, nilai-nilai kebijakan universal. Ternyata dan memang harus kita cita-cita itu dan menentukan sampai kita sudah mempunyai apa gitu loh. Cita-cita itu walaupun kita sudah dari apa tetap cita-cita. Cita-cita itu tetap keinginan. Dia belajar di kelas, lalu dihukum di lapangan, mungkin itu termasuk pada hukuman. Tapi kalau misalnya saat belajar PJOK, kemungkinan dia juga lagi praktik. Kalau dia telat, biasa kalau anak kan biasanya pemanasan dulu. Nah, mungkin bisa lari itu menggantikan pemanasan tadi. Jadi bukan hukuman, konsekuensi.